Selamat sore teman-teman mahasiswa eksekutif. Saya Neta William Hermon, dosen saudara, sahabat saudara yang mengampu mata kuliah Bahasa Yunani 1 di bagian yang kedua. Ya, senang boleh bertemu dengan saudara saat sore hari ini. Apa kabar? Sehat semua ya? Saya berharap kita sehat dan tidak kekurangan apapun. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan, tangan Tuhan terus memberkati kita semuanya. Ya, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Semoga tinggal 2 topik lagi sebenarnya. Hari ini pelajaran 12, besok pelajaran 13. Saya rasa sudah selesai ya Bahasa Yunani 1. Lalu nanti jika ada mata kuliah baru, kita akan lanjutkan ke Bahasa Yunani 2 ya. Butuh waktu 2 bulan kita untuk membahas itu, tapi ya sudah, apa boleh buat ya, sudah kadung basah, jadi Anda sudah kadung ikut kuliah, jadi harus diselesaikan semuanya. Ya, selesaikan semuanya dan memang harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan ya sulit juga mau bisa lulus. Oke, baik. Sebelum sampai ke topik pelajaran 12 itu, mari kita lihat dulu ada beberapa hal yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Ya, ini berkenaan dengan kosakata. Ya, ini harus dihafalkan ya Bapak Ibu ya. Di sini di kosakata kosakata 8 ya. Ini adalah kata-kata kata Yunani atau bentuk kamus untuk kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau atau yang disebut dengan auris ya. Auris itu atau auris 1 gitu ya. Nah, ini sudah dengan menggunakan pangkalnya. Ya, ekeruksa ya. Ya, ekeusa, eblepsa, edidaksa, eterepiusa. Nah, ini semua ya kata yang dipakai semua adalah sudah. Ya, kecuali dekomai ya. Dekomai itu saya sedang ya menyambut ya. Dekomai bukan. Lalu nanti kalau sudah melihat lagi di kosakata juga sama ya. Kata yang kata-kata kosakata ya, kosakata bahasa Yunani, tapi ini lebih mengarah kepada auris 2 ya, auris 2 ya, auris 2. Nanti kita lihat apa itu auris, lalu apa perbedaan auris 1 dan auris 2. Oke. Nah, ini kecuali lepo ya, lepo saya sedang ya, lalu pimpo juga saya sedang jatuh ya, itu menggunakan saya sedang di sana. Oke. Lalu di kosakata 10 juga ya, kosakata 10 juga. Ini juga adalah kata kerja auris, tapi ini mengarah ke auris 2. Ya, auris 2, tapi ini pasif ya, pasif. Ya, ini pasif. Dan ada beberapa yang apestalen nih, auris 2 saya sudah diutus, egraften, auris 2 saya sudah ditulis. Ya, kalau often, nah ini present ya. Saya sudah, sorry. Ini juga adalah auris ya, saya sudah melihat, often. Nah, tapi ini auris 2. Ya, auris 2. Nah, oke, jadi coba lihat ya perbedaan-perbedaannya. Nanti itu akan menolong kita untuk melihat bentuk kamus atau bentuk perubahan. Nah, sekarang kita coba melihat ke pelajaran kita, yaitu kata kerja auris. Ya, kata kerja auris. Ya. Berlangsung pada masa lampau sudah selesai, tapi sedang berlangsung di masa itu. Kalau auris sudah berlangsung, sudah selesai. Tapi persoalannya di auris ini bicara waktu tindakannya. Jadi waktu tindakannya itu sudah selesai di masa itu. Tapi tindakan pemulihannya, kapan dimulai, kapan berakhir, bagaimana kelangsungannya, auris itu tidak menjelaskan. Jadi makanya kalau orang membuat kata kerja auris itu, orang selalu mengatakan seperti titik. Ya, seperti titik saja. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa auris itu adalah kata kerja yang sudah rampung pada masa lampau. Kapan dimulai, kapan berakhir, dan bagaimana prosesnya, kita tidak tahu. Jadi kita hanya disuguhi satu bentuk kata kerja atau satu bentuk berita yang sudah selesai pada masa lampau. Nah,
Auris ini ada dua, ya. Ada auris 1, ada auris 2. Nah, kalau dikatakan auris 1, auris 2, ini hanya pengelompokan. Auris 1 itu adalah kata kerja auris yang bisa dikatakan adalah auris beraturan. Ya, auris beraturan. Kenapa dikatakan auris beraturan? Karena auris beraturan itu pangkalnya masih mudah untuk ditemukan. Itu yang harus Anda ingat ya, pangkalnya mudah ditemukan. Jadi pangkal katanya ya, pangkal katanya mudah ditemukan, makanya dia dikatakan auris beraturan. Ya, sedangkan auris 2 itu adalah auris tak beraturan. Nah, kenapa dikatakan auris tak beraturan? Karena itu tadi, pangkalnya tidak mudah ditemukan. Ya, tidak mudah ditemukan. Nanti Anda coba cek di kosakata 9 10 tadi itu ya, atau secara khusus yang 10, Anda lihat di sana bahwa itu sangat susah kita untuk melihat ya bentuk pangkalnya itu ya. Bentuk pangkalnya itu sudah sangat jauh sekali dari bentuk pangkal present itu. Nah, makanya kalau dikatakan auris 1 itu adalah auris beraturan, ya sebut beraturan karena pangkalnya dalam bentuk kamus mudah ditemukan. Auris 2 itu adalah auris tak beraturan. Kenapa disebutkan kata tak beraturan? Karena pangkalnya sukar untuk ditemukan. Nah, itu aja intinya. Nggak usah susah-susah kalau kita belajar auris itu ya. Nggak usah susah-susah. Nah, sekarang kita mau lihat auris 1 aktif indikatif. Besok kita akan belajar auris 2. Ya, auris 2 ya. Sekarang hari ini kita belajar auris 1 aktif indikatif. Nah, yang harus Anda ingat bahwa karena auris itu adalah kata kerja lampau, ini penggunaan augment ya, awalan itu ada. Hampir sama dengan imperfect kemarin. Jadi kalau Anda lupa dengan imperfect, lupa dengan penggunaan kapan epsilon dimulai, kapan eta dimulai, kapan omikron dimulai, mungkin bisa mendengarkan penjelasan yang ada di imperfect kemarin. Nah, tapi untuk mempermudah, kalau epsilon itu dimulai pada waktu apa? Pangkal dimulai dengan konsonan. Kalau epsilon, pangkal dimulai dengan alfa atau epsilon. Kalau eta ya, eta bukan epsilon. Kalau eta digunakan ya pada waktu pangkal itu berawalan alfa atau epsilon. Kalau omega digunakan pada waktu pangkalnya dimulai dengan omikron. Ya, omikron. Ya, jadi ini langsung diperpanjang dia seperti itu. Nah, ciri khasnya yang paling menarik adalah adanya penanda sigma yang muncul di sini. Ya, jadi penanda sigma ini adalah penanda aurisnya. Jadi muncul di sini penanda auris. Jadi kalau dibuat ya auris 1 aktif indikatif itu augment epsilon eta omega salah satu tergantung pangkalnya dimulai dengan huruf apa. Ya, nanti penggunanya juga sama. Kapan epsilon digunakan? Kalau konsonan, kalau eta kalau dimulai dengan alfa dan epsilon. Kalau omega dimulai dengan omikron. Ya, lalu pangkalnya, lalu setelah itu penanda aurisnya, lalu akhiran aktif sekunder. Nah, ini kira-kira seperti ini. Akhiran aktif sekunder itu yang ini dia, alfa, as, n, amen, at, asen. As, n, amen, at, an. Jadi kalau ini digabungkan semuanya menjadi elusa, elusas, elusen, elusamen, elusate, elusan. Saya sudah melepaskan, engkau sudah melepaskan, ia sudah melepaskan, kami sudah melepaskan, kalian sudah melepaskan, mereka sudah melepaskan. Itu kira-kira, saudara, untuk auris aktif indikatif. Auris 1 ya, auris 1 aktif indikatif. Nah, sekarang kita lihat. Yang kedua adalah auris 1 medial indikatif. Nah, rumus dasarnya itu dikatakan adalah augment, tetap sama ya, augment pangkal penanda auris. Yang membedakan adalah akhiran medial sekundernya. Ada perbedaan dengan akhiran aktif sekunder. Nah, ini dia pangkal sama ya. Lalu di sini karena ini dimulai dengan konsonan, maka yang digunakan nanti adalah epsilon ya, yang di sini yang digunakan. Nah, ini ada penanda auris, lalu akhiran medial sekundernya ini dia, amen, o atau ameta aste anto. Jadi elusamen, eluso, ya eluso, elusato, elusameta, elusaste, elusanto. Ya, saya sudah melepaskan untuk diri sendiri, engkau sudah melepaskan untuk diri sendiri, ia sudah melepaskan untuk diri sendiri. Kami sudah melepaskan untuk diri sendiri, kalian sudah melepaskan untuk diri sendiri. Ya, kami sudah melepaskan untuk diri sendiri, kalian sudah melepaskan untuk diri sendiri, ia sudah melepaskan untuk diri sendiri. Ya, jadi kalau dibilang untuk diri sendiri karena medial ya. Medial itu subjek melakukan tindakan dan efeknya adalah untuk dirinya sendiri. Jadi waktu dia salah satu contohnya itu yaitu pilihan ya, kata kerja pilihan yang ada dalam Efesus pasal 1. Allah telah memilih kita sejak dunia, sebelum dunia dijadikan ya. Jadi kata yang dipakai sana diatesisnya medial. Jadi Allah memilih kita untuk dirinya sendiri. Nah, itu luar biasa itu kalau Anda khotbahkan itu ya.
Jadi Allah itu memilih kita itu untuk dirinya sendiri. Jadi Allah itu memilih kita adalah untuk dia. Jadi bukan untuk yang lain. Ya, bukan untuk yang lain. Jadi untuk dia. Jadi kita yang berdosa dipilih oleh Allah, dan sekian banyak orang yang berdosa itu diselamatkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, tapi pemilihan itu bukan untuk yang lain, untuk dirinya sendiri. Oke, sedikit penjelasan. Ya, sedikit penjelasan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang aorist 1 pasif indikatif. Rumus dasarnya ini ada perubahan konjugasi aorist 1 pasif indikatif. Nah, ada augment, ada pangkal, tetapi penanda aoristnya hilang. Tidak ada penanda aorist, yang ada penanda aorist theta. Untuk yang pasif itu menggunakan theta. Tapi untuk aktif dan medial menggunakan sigma ya. Ya, menggunakan sigma. Jadi airan pasif sekundernya adalah N, S, E, Mn, Et, Esan. Nah, ini dia ya. Jadi eluten, elutes, elute, elutemen, elutete, elutesan. Nah, ini dia saudara ya. Jadi 3 ini yang ditekankan di sini. Ya, tekankan di sini. Nah, ini bentuk-bentuk perubahannya ya. Nah, nah, ini kalau ini saya rasa tidak, ini tinggal Anda baca aja ya pengamatan unsur gramatikanya. Nanti itu tadi saya sudah jelaskan kepada saudara dalam penjelasan saya. Oke, jadi fungsi aorist itu ada 3 ya fungsinya. Yang pertama aorist konstatif, ya konstatif. Tekanannya adalah pada penyajian tindakan sebagai keseluruhan. Jadi ebaptise. Ini aoristnya di sini. Tos anthropos, ia telah membaptiskan orang-orang itu. Ya, jadi ini tekanannya adalah pada penyajian tindakan. Bahwa di situ ada tindakan untuk membaptiskan. Nah, lalu mungkin saja kejadian tindakan berlangsung dalam satu kurun waktu, tetapi pembicara hanya berniat menyajikan sebagai satu kesatuan. Ia telah membaptiskan orang itu tadi. Lalu aorist ingresif, penekanan ditempatkan pada pemulaian tindakan. Nah, ingresif itu pemulaian tindakan. Misalnya di umas, ya ini eptokeuse. Ini di sini aoristnya ini. Oleh karena kamu ia telah menjadi miskin. Jadi oleh karena kamu ia telah mulai menjadi miskin. Nah, dalam hal ini penyajian tindakan dipandang dari sudut penilaiannya. Lalu ada yang ketiga adalah aorist kulminatif. Penekanan adalah pada penyelesaian dan atau akibat dari tindakan itu. Nah, ini dalam penggunaan ini maka aorist mendekati gagasan yang biasanya disuguhkan oleh kala perfect. Akan diselidiki dalam pelajaran lain. Perhatikan ton, proton, logon, epoisamen. Nah, ini aoristnya. Risalah pertama yang telah kubuat. Nah, ini ya tindakan menulis dipandang sebagai satu peristiwa yang telah terjadi, tetapi perhatian khusus diarahkan kepada hasil nyata dari tindakan itu. Oke, ini catatan untuk pasif sebenarnya ini hanya kalau kita melihat ini hampir sama dengan yang kemarin ya, waktu ada di future itu. Jadi konsonan likuda, huruf alir yang berakhiran dengan nun, huruf nun akan hilang, maka krino menjadi ekriten. Nah, ini contoh-contohnya aja ya. Yang berakhiran dengan lambda atau ro akan dipertahankan, jadi angelo menjadi angelten, ya airo menjadi erton. Ini kan dimulai dengan alfa ya. Ini augmentnya. Yang berakhiran eta, huruf eta disisipkan, jadi meno menjadi enemeten. Nah, ini dia. Nah, ini juga misalnya konsonan tak bersuara. Nah, ini semua ada aturannya ya, saudara ya. Huruf kappa, gamma berubah menjadi ki. Jadi ago menjadi extend, dioko menjadi edioxtend. Huruf ki dipertahankan, misalnya didasko menjadi didax, edidaxtend. Nah, huruf labial juga gitu. Ya, jadi huruf labial itu adalah PB ya, atau P, beta, V, contohnya lepo menjadi eleften, tribo menjadi etriften. Ya, ini karena dia hilang jadi berubah menjadi V ya. Nah, huruf V akan mendesak menghilangkan theta sehingga berubah menjadi bentuk aorist kedua pasif. Contohnya grafo menjadi egraften. Nah, nanti di kosakata ada daftar-daftar itu ya. Nah, huruf gigi dental, huruf tau, delta dan theta akan berubah menjadi alfa. Ini contohnya peito menjadi epeisten. Ya, epeisten. Huruf desis menjadi sigma, contohnya baptiso yang menjadi ebaptisten. Nah, ini untuk yang kata-kata yang tadi ya. Jadi nyata sekali bahwa aorist pasif pertama dan kedua bentuknya sama. Perbedaannya hanyalah terletak pada ketidakhadiran theta pada aorist pasif kedua. Jadi verba grafo, aorist pasifnya juga termasuk kelompok ini. Karena itu aorist pasifnya adalah egraften, egrafes, egrafte, egraftemen, egraftete, dan egraftesan. Oke. Nah, untuk verba deponennya
Bagaimana saudara? Auris dan future pasif verba deponent cukup bervariasi. Untuk sejumlah verba deponent aurisnya berupa auris pasif. Jadi verba aprokrinomai misalnya aurisnya menjadi apekriten pasif. Saya sudah menjawab. Ada verba deponent yang aurisnya 2, ya ini medial pasif. Ginomai, ya ini menjadi egenomen, ya tetapi bisa juga menjadi egeneten. Ya kedua-duanya harus diterjemahkan. Saya sudah menjadi. Ya itu saya rasa ya teman-teman. Ya jadi intinya aja, ini ingat intinya saja dan bentuk perubahannya ya. Ya bentuk perubahannya. Ya saya rasa itu ya yang penting di auris yang pertama ini yang menjadi catatan kita untuk aktif, medial dan pasif. Nah coba kita lihat lagi untuk latihannya. Nah ini untuk latihannya, ini dia. Latihan 17 ya. Elusen ho kurios tos dulos auto. Ya jadi ho kurios di sini subjeknya, elusen menjadi auris ya, auris yang dipakai di sini. Jadi Tuhan itu sedang Tuhan itu telah atau sudah melepaskan hamba-hambanya. Ya, atau hamba-hamba itu ya, hamba-hamba itu. Hamba-hambanya ya, hamba-hambanya. Ya, hamba-hamba ya. Lalu di sini epem samem tatekna ekto hoiko. Ini dari Pempo. Ya. Jadi apa terjemahnya? Kami sudah membawa anak-anak ke rumah itu. Ya, ke rumah itu. Ya, satu lagi, saudara, saya terjemahkan ya. Saudara nanti nomor 4 sampai nomor 10 ya. Hoi matetai edo sasan tonteon kaiton huion auto. Murid-murid sudah memuliakan Allah dan anaknya. Ya, dan anaknya. Jadi sudah memuliakan Allah dan anaknya. Jadi itu contoh untuk menerjemahkannya ya. Jadi untuk auris itu boleh pakai telah, tapi lebih bagus pakai sudah. Ya sudah. Ya sudah. Nanti membandingkan untuk perfect ya. Perfect itu lebih bagus sudah pakai telah. Sebenarnya sama aja, intinya sama ya. Tapi supaya ada ciri khas sedikit. Ya. Silakan Anda lanjut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan masukkan hari ini. Ya sebelum jam 9 sudah masuk. Tapi kalaupun saudara nggak bisa ya saya tunggu sampai besok. Ya demikian pelajaran kita. Saya senang Anda semangat, saya juga semangat. Mari kita sama-sama semangat supaya kita bisa berbuat yang baik dalam kuliah-kuliah kita ini. Ingat ya, kembali ya tugas 17 tadi. Ini saya ulang lagi, saya buka ya. Ya, tugas 17 nomor 4 sampai nomor 10 tugasnya ya. Jangan lupa ya, tugas 17 nomor 4 sampai 10. Kalau bisa cepat malam ini ya, karena waktunya mungkin nanti saya agak share lebih cepat ya, lebih cepat saya share, nanti mungkin saya share jam 6 udah saya share ya, sampai jam 9 mungkin ada waktu untuk mengerjakannya dalam 3 jam ya, dalam 3 jam ini. Tapi kalau nggak sempat ya udah saya tunggu besok ya. Itu saja ya teman-teman, terima kasih atensinya pada sore ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ketemu lagi esok di video YouTube auris yang kedua. Ini auris pertama. Silakan pelajari baik-baik. Jika Anda sudah mendengarkan, ingat baik-baik ya, ikuti petunjuk saya ini. Jika Anda sudah mendengarkan YouTube ini dengan baik, Anda boleh komen ya di di YouTube ya. Jadi Pak, saya sudah dengar, Pak, saya sudah dengar, Pak, saya sudah dengar. Terima kasih, puji Tuhan, atau apa kalimat-kalimatnya. Mari berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kelas ini, terima kasih buat pelajaran hari ini. Berkati mahasiswa yang sudah menyelesaikan pelajarannya dan sekarang akan menerjemahkan beberapa terjemahan yang ada. Tuhan akan tolong beri hikmat akal budi yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Jumpa lagi esok. Selamat sore. Saya Pendeta William Hermon undur dari saudara. Shalom.